Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hidayatullah. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun judul laporan penelitian tindakan kelas. Seperti diketahui Bapak dan Ibu, hampir sebagian besar kita ketika akan menyusun laporan PTK bingung mencari judul. Padahal judul itu tidak perlu dicari, tapi kita sendiri yang membuatnya. Nah, pada video kali ini saya akan coba memandu Bapak dan Ibu bagaimana cara menyusun judul laporan hasil penelitian tindakan kelas. Nah, saya akan fokus cara menyusun judul dulu. Karena kebanyakan saya baca, saya searching, kebanyakan judul-judulnya itu tidak apa istilahnya ya, tidak cocok dengan karakteristik penetapan judulnya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuat judul laporan penelitian tindakan kelas itu sangat mudah sekali, sangat simpel, sangat gampang, ya. Kalau kita menggalinya dengan baik, ya. Eh, Perlu juga saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa PTK itu sebetulnya bukan penelitian murni, tapi bentuknya adalah perbaikan pembelajaran. Cuma ketika dituliskan karena harus merujuk pada pembuatan laporan karya ilmiah, harus ada langkah-langkahnya. Nah, maka dari itu disebut dengan penelitian tindakan kelas. Tapi pada prinsipnya PTK itu adalah perbaikan pembelajaran. Baik, kita akan mulai bagaimana cara menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika akan menyusun laporan penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu ketika mengajar di kelas berapa saja, itu harus melihat kompetensi dasarnya atau KD-nya. Kompetensi atau KD mana yang bermasalah ketika kita ajarkan, ketika kita mengajar. Ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat judul laporan penelitian tindakan kelas, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat KD-nya atau kompetensi dasarnya yang bermasalah. Contoh misalkan saya ambil dari KD kurikulum 2013. Saya ambil misalkan salah satu contohnya adalah ini yang di KD 3.2. Jadi sekali lagi kalau yang di K13 itu kita mengambil dari KI 3 dan KI 4. Saya contohkan untuk membuat judul dari KD 3.1 ini kelas 5, ya, kelas 5 SD. Saya ambil menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, kita kopikan. Copy, simpan di sini, simpan. Ini untuk panduan saja supaya Bapak Ibu mudah. Kalau sudah mahir, kalau sudah terbiasa, ini tidak perlu dibuat seperti begini. Ini hanya sebagai alat yang digunakan untuk memandu kita ketika membuat judul. Berarti KD yang bermasalah bagi guru kelas 5, ini contohnya ketika menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, siswa tidak secara keseluruhan dapat memahami materi ini. Jadi kalau seandainya nilai siswanya sudah di atas rata-rata tidak perlu ada PTK. Nah, ketika kita mengajar ini ternyata hasil yang didapatnya itu siswa masih jauh dari harapan, tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Baik. Yang bermasalahnya tadi menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ini menjadi KD yang kita ambil. Simpan di sini. Bolehlah langsung di sini boleh, tidak perlu di atas juga. Ya. Oke, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kompetensi siswa yang akan ditingkatkan, meningkatkan kemampuan menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, langkah yang kedua, tindakan yang akan dilakukan mau
apa gitu. Mau bagaimana? Salah satu contohnya bisa menggunakan model, bisa menggunakan metode, atau bisa menggunakan media. Saya contohkan di sini, tindakan yang akan dilakukannya itu adalah menggunakan model pembelajaran picture and picture. Kita lihat dulu, apakah materi menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia itu cocok tidak diselesaikan oleh model pembelajaran picture and picture. Kita lihat langkah-langkah yang picture and picture. Nah, langkah pertama guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Menyajikan materi sebagai pengantar. Guru menunjukkan, memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Karena tadi materinya adalah eh, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, kemudian akan di tindakan yang akan dilakukannya itu dengan menggunakan model picture and picture, langkah-langkahnya ini sudah cocok belum? Ya, langkah-langkah guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Boleh menggunakan gambar yang ditempel, boleh juga menggunakan gambar yang ditampilkan melalui proyektor. Lalu yang ketiga, guru menunjuk atau memanggil peserta didik secara bergantian untuk memasang, mengurutkan gambar-gambar menjadi bahan yang logis. Ini diurutkan gitu ya. Ya, kira-kira cocok tidak dengan ini menjelaskan alat gerak dan fungsinya? Boleh dicocokkan. Saya kira ketika menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, itu cocok dengan menggunakan model picture and picture. Lalu, Bapak Ibu, subjek tindakannya siapa? Misalkan siswa kelas 5 SDN SDN 1 Harapan. Tahun pelajaran 2020 misalkan 2020 2021. Ini contoh saja ya. Saya ulangi lagi. Eh, kompetensi atau KD mana yang bermasalah ketika kita mengajar? Yang bermasalahnya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ini diambil dari mana? Diambil dari KD. Jadi kata kuncinya ambil dari KD. KD mana yang bermasalah ketika mengajar? Simpan oleh kita di sini. Kalimat meningkatkan kemampuan jangan dihapus, jangan dihilangkan. Lalu tindakan yang akan dilakukan mau seperti apa? Tindakan yang akan dilakukan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Nanti akan saya sematkan di kolom komentar model-model pembelajaran yang cocok dengan setiap KD yang ada pada KIKD kurikulum 2013. Kemudian subjek tindakannya siswa kelas 5 SDN 1 Harapan tahun pelajaran 2020-2021 atau 2021-2022. Ini contoh ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun judulnya, meramu judulnya? Tinggal baca saja dari atas, dari sini. Meningkatkan kemampuan, kita kopikan supaya jelas. Meningkatkan kemampuan ke sini. Meningkatkan kemampuan, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kembali ke atas lagi. Menggunakan model pembelajaran picture and picture. Kopi lagi ke sini. Kemudian subjek tindakannya pada siswa kelas 5 SDN 1 Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Kopiin lagi ke sini. Jadi cara menyusun rumusan judulnya, saya ulangi. Ini jadi rumusan judul. Cara membacanya, baca dari atas ke sini, meningkatkan kemampuan, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, menggunakan model pembelajaran picture and picture pada siswa kelas, boleh tambahkan pada siswa kelas 5 SDN 1 Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Inilah jadi rumusan judul. Kita kopikan judulnya di sini. Jadi dari hasil tadi kita dapat judul penelitian tindakan kelas meningkatkan kemampuan menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia menggunakan model pembelajaran picture and picture pada siswa, tambahkan pada siswa
kelas 5 SDN 1 Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan ulangi contoh yang lain supaya lebih paham. Baik, saya ulangi lagi. Kembali tadi, dari mana kita ngambilnya? Dari kompetensi dasar. Kita cari kompetensi dasarnya. Misalkan ini mapel IPA. Contoh yang kedua misalkan. Contoh yang kedua, atau kita ambil kelas yang lain deh, kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 kita cari KD 3 dan 4-nya. Misalkan mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain kita cari yang agak inilah supaya Bapak Ibu paham. Tapi yang jelas mengambilnya dari KD 3 dan 4. Ini contohnya. Contoh menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Oke, ini yang kelas 4. Saya contoh supaya Bapak Ibu lebih paham. Kelas 5. Coba deh kelas 6, kita cari kelas 6. Ya, kita cari. Oke, misalkan menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Oke. Kita kopikan, pindahkan lagi ke sini. Misalkan pindahkan ke sini boleh, dulu sini. Jadi masalahnya menjelaskan yang paling penting KD ini bermasalah ketika kita mengajar. Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Oke, di sini copy lagi. Menggunakan model apa? Misalkan menggunakan model, saya contohkan example. Guru mempersiapkan gambar-gambar sudah. Nah, ini cocok misalkan. Maka gunakan example non example. Modelnya model pembelajaran example non example. Pada siswa kelas 6 misalkan. Oke. Kita juga rumuskan, baca dari atas, meningkatkan kemampuan menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, menggunakan model pembelajaran example dan example, pada siswa kelas 6 SDN 1 Harapan, tahun pelajaran 2021-2022. Kita juga sama, kopikan lagi ke rumusan judulnya. Nah, jadi ini sudah jadi rumusan judulnya. Tinggal baca saja dari atasnya. Meningkatkan kemampuan menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Boleh kita disamakan hurufnya. Merah semua. Rumusan judulnya meningkatkan kemampuan menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya menggunakan model pembelajaran example dan example pada siswa kelas 6 SDN 1 Harapan tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah rumusan judul atau cara membuat judul laporan penelitian tindakan kelas. Sangat mudah, sangat simpel. Kita tidak perlu mencari-cari judul, tapi kita yang mendesainnya sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.